Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru belajar yang hebat, perkenalkan nama saya Nur Muhammad Bashir, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Video ini saya buat sebagai sarana pengimbasan apa yang telah saya dapatkan dari program BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Hal ini mengingat pengimbasan secara tatap muka dengan rekan-rekan guru di sekolah belum memungkinkan untuk saat ini. Baik Bapak Ibu, berikut adalah laman jika kita masuk ke portal guru belajar. Kegiatan ini diselenggarakan langsung oleh Kemendikbud. Jadi sebelumnya saya harus punya akun terlebih dahulu. Jika sudah masuk akun, maka bagian beranda akan tampil seperti ini. Kita akan disuguhkan program-program yang bisa kita ikuti, seperti seri masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, dan asesmen kompetensi minimum. Di sini yang akan saya imbaskan adalah hasil dari BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Nah, apa manfaat dari asesmen nasional itu? Di sini disampaikan bahwa yang pertama adalah sebagai potret kualitas pembelajaran di suatu sekolah atau suatu daerah. Yang kedua, jika sudah diketahui bagaimana potret kualitas pembelajarannya, maka akan didapatkan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah itu. Jika sudah diberi umpan balik, otomatis maka akan diadakan program penyusunan peningkatan kualitas pembelajaran sekolah tersebut. Nah, Bapak Ibu, ada asesmen nasional, ada AKM. Dari bagian berikut, kita bisa melihat hubungan antara asesmen nasional dengan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Jadi sebenarnya asesmen nasional itu meliputi 3 tahap. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau AKM. Yang kedua, survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. AKM itu sendiri nanti akan terbagi menjadi 2 macam ujian atau asesmen, yaitu yang diujikan adalah literasi membaca dan numerasi. Sekarang mari kita lihat perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Ternyata dilihat dari tujuannya, asesmen nasional dengan ujian nasional itu berbeda. Jangan lagi dianggap sebagai faktor kelulusan, karena di sini tujuannya sudah berbeda. Untuk asesmen nasional, tujuannya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jadi, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Untuk asesmen nasional yang dievaluasi adalah sekolahnya. Sedangkan ujian nasional yang dievaluasi per siswa per individu. Berikutnya dari jenjang penilaian, jika asesmen nasional itu dilaksanakan di jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Nah, sedangkan ujian nasional dilaksanakan di SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Berikutnya dari level siswa. Asesmen nasional hanya dilakukan atau dilaksanakan di kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Sedangkan ujian nasional dilaksanakan semua kelas tingkat akhir pada tiap jenjang. Jika SD kelas 6, SMP kelas 9, dan SMA kelas 12. Mengapa demikian? Karena jika dilaksanakan 1 tahun sebelum jenjang akhir, maka akan ada kesempatan untuk perbaikan, untuk memperbaiki. Mungkin ada cara belajar yang salah,
atau metode yang salah, sehingga masih ada waktu atau kesempatan untuk memperbaiki. Berikutnya kita lihat dari subjek siswa. Jika untuk asesmen nasional, maka subjeknya adalah siswa dipilih secara acak. Jadi tidak semua kelas 8, tidak semua kelas 5, tidak semua siswa kelas 12 mengikuti asesmen ini. Jadi dipilih secara acak. Nah, sementara untuk ujian nasional, semua siswa mengikuti ujian nasional. Berikutnya untuk model soal. Untuk asesmen nasional itu lebih bervariasi. Ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan uraian. Sedangkan ujian nasional seperti yang sudah kita ketahui bahwa di sana bentuknya pilihan ganda. Dan isian singkat untuk tingkat SMA atau SMK, khususnya bidang matematika. Berikutnya, dari sasaran penilaian, asesmen nasional yang dinilai adalah dari kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan untuk ujian nasional, itu yang dinilai adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Berikutnya yang terakhir yaitu dilihat dari metode penilaiannya. Untuk asesmen nasional, metodenya dengan Computerized Multi-Storage Adaptive Testing atau MSAT, sedangkan ujian nasional dengan metode Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Nah, demikian tadi penjelasan dari saya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.